kalender Imlek itu sebenarnya nama tepatnya Im Yang Lek, lunisolar seharusnya. Jadi pasti hujan. Pasti hujan ya. Jadi bukan karena ajaib atau ada sesuatu yang gaib. Karena memang di settingnya untuk Indonesia kan pas musim hujan. Pas musim Meskipun hujan. sekarang musimnya bergeser ya. Bergeser. Karena kerusakan alam dan segala macam. Tuhan itu adalah zat yang dilihat tidak terlihat, didengar tidak terdengar, tapi tidak ada satu wujud pun tanpa Dia. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Terutama yang besar itu semakin sadar bahwa di dalam hidup ini yang dipentingkan bukan konfrontasi tapi kolaborasi. Kasarnya untuk sombong aja kita butuh orang lain kan? Nggak mungkin kita sombong sama kaca gitu. Seandainya kita sadar bahwa kita adalah satu keluarga yang harus saling menegakkan, rasanya baik-baik saja. Tapi siapapun yang di atas harus ingat menolong yang di bawah. Kan sekarang ada isu nih, udah 99 naga diganti sama 9 haji itu. Gimana tuh Pak? Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Apa kabarnya? Ya, baik-baik saja. Baik-baik aja Pak Budi ya. Pak Budi ini sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Matakin. Ya. Matakin Majelis itu Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Coba Pak Budi, tolong kita diceritakan ini gimana sejarahnya. Matakin sebenarnya adalah organisasi keagamaan yang tertua di Indonesia. Oke. Jadi Matakin itu kan di tingkat pusat. Kalau di tingkat umat namanya Makin. Majelis Agama Konghucu Indonesia, katakanlah Surabaya, Bogor, Semarang, dan seterusnya. Nah, sebelum Matakin berdiri, telah berdiri organisasi pertama modern di Indonesia tahun 17 Maret tahun 1900. Namanya Tionghoa Huekuan. Salah satu misi dari Tionghoa Huekuan adalah meluruskan kembali ajaran Konghucu yang pada waktu itu bercampur dengan kepercayaan yang lain gitu. Jadi dimurnikan. Tapi kemudian karena Tionghoa Huekuan lebih berkonsentrasi pada pendidikan, tidak melulu soal agama, maka seksi agamanya mulai memisahkan diri. Tahun 1918, berdirilah makin di beberapa kota, terutama di Solo. Nah, pada tanggal 12 April tahun 23, berdirilah Matakin. Jadi tanggal berapa Pak? 12 April 1923. 12 April 1923. Jadi kalau dihitung dari Tionghoa Huekuan usianya 126 tahun. 126 tahun. Dihitung dari Makin berarti 108 tahun. Dihitung dari Matakin awal 103 tahun. Jadi lebih tua dari NU kalau terhitung dari Matakinnya. Tapi kalau dari Tionghoa Huekuan lebih tua dari Muhammadiyah. Kita kan pengen tahu nih Pak, kira-kira jumlah penganut agama Konghucu di Indonesia berapa itu Pak? Ukurannya agak susah karena ketika Konghucu pertama kali belum dibekukan, karena kan sempat dibekukan, aktivitasnya dibatasi dengan Impres 1467 yang membatasi adat istiadat budaya dan agama keyakinan orang Cina waktu itu. Sebelum itu statistik terakhir tahun 71 sebelum masa pembekuan, umat Konghucu itu sekitar 0,8% dari penduduk. Pada waktu itu sama juga dengan jumlah penganut Buddha dan Hindu. Islam masih 90 lebih. Pada waktu itu penduduk Indonesia mungkin 135 juta. Nah, tahun 78 KTP Konghucu dihilangkan. Jadi yang beragama Konghucu di KTP-nya hanya strip begitu saja. Itu dengan impres itu Pak ya? Itu dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Waktu impres belum efektif berlaku. Hanya beberapa katakanlah huruf Mandarin dilarang, Imlek dirayakan di ruang keluarga. Tapi agama Konghucu masih diajarin di sekolah sampai tahun 78. Saya sendiri kelahiran tahun 60. Waktu saya SMP, saya SD sekolahnya Islam. Waktu SMP tahun 73 sampai 75 full saya Konghucu di SMP Negeri Tegal, SMP Negeri 5.
Jadi Konghucu ini punya sekolah-sekolah agama sendiri Bukan, ya? bukan. Itu ada, tapi beberapa, tapi sekolah biasa, pelajaran agamanya Konghucu. Tahun 76 sampai 78, semester 2, saya masih mendapat pelajaran Konghucu. Bahkan KTP saya pertama, tahun 77 ketika saya usia 17, saya kelahiran 60, juga Konghucu. Tapi 78 menjelang semester ketiga, pada waktu itu kan ada perpanjangan satu semester oleh Menteri Daud Yusuf. Pendidikan. Iya, saya semester 3-nya sudah nggak boleh. Jadi saya ikut agama lain seperti itu. Baik, tadi kan dibilang ada dibekukan Pak ya. Nah kalau dalam di Republik ini sebenarnya agama Konghucu mulai pertama kali diakui kapan Pak? Sebenarnya negara Indonesia tidak ada istilah diakui tidak diakui. Karena kehadiran agama kan jauh lebih tua dari Republik. Adanya dilayani dan tidak dilayani. Ketika Bung Karno memerdekakan Indonesia 17 Agustus 45, baru 10 bulan, 18 Juni tahun 46, beliau menetapkan 4 hari libur untuk orang Tionghoa yang mayoritas Konghucu. Imlek, Cengbeng itu saderanan, hari lahirnya Konghucu, maulidnya Konghucu, wafatnya Konghucu, haulnya Konghucu. Itu dirayakan. Tapi akibat Impres 1467 itu sudah tidak dirayakan lagi. Baru dipulihkan ketika Gus Dur menjadi presiden. Imleknya saja, yang 3 masih tetap tidak dilarang tapi tidak dirayakan dengan hari libur. Nah ketika Bu Mega memerintah tahun pertama, yang keputusannya berlaku pada tahun kedua, menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Dan itu dilakukan ketika perayaan Imlek yang diadakan oleh Matakin. Jadi selama Gus Dur menjadi presiden, selama kurun waktu 17 bulan, beliau sempat hadir di Imlek Nasional Matakin 2 kali sebagai presiden, Bu Mega 3 kali sebagai presiden, Pak SBY 15 kali, 5 kali sebagai menteri, 10 kali jadi presiden, seperti itu. Oh jadi dari 4 hari-hari raya besarnya kaum Konghucu itu hanya satu yang dijadikan libur nasional yang Imlek gitu Pak? Hari rayanya ada 14. 14. Oh 14. Tapi sempat mendapat hari libur fakultatif di zaman Bung Karno 4. Ya kalau semuanya 4 diliburkan, Indonesia libur terus. Libur panjang itu Pak. Panjang. Nggak ada yang kerja nanti. Nah ini saya menarik tadi Pak, yang Imlek itu Pak Budi. Ini kan kalau di Indonesia ya, itu kan dulu di kampung saya tuh Pak. Biasanya tuh kalau namanya Imlek, tetangga-tetangga itu kita mendapat hadiah itu. Dulu dari kaum etnis Tionghoa ada yang mendapat dodol, terutama dodol. Nah, tradisi-tradisi ini mungkin sekarang sudah hilang ya? Enggak sih, cuma enggak seluas dulu. Karena kan sebenarnya kalau zaman dulu mungkin kue ranjang enak ya. Kalau sekarang kan cuma manis sama tepung ya. Betul Pak. Orang makin concern masalah kesehatan ya paling icip-icip aja lah. Tapi kalau dulu kan mungkin makannya lahap gitu, karena mungkin zaman itu kan memang nggak ada kue-kue yang seenak sekarang. Tapi masih ada, bahkan ada yang senangnya ditunggu agak keras, kemudian dipotong-potong, direbus, kemudian dikasih kelapa, parutan gitu kan, macam-macam, ada yang digoreng dengan telur dan segala macam. Ini kan kalau di Imlek, terutama di Jakarta ini kan dikaitkan dengan hujan gitu Pak. Kalau menurut pandangan Pak Budi apa nih? Itu kok kalau hujan tuh Januari, Februari ini, wah ini biasa Pak, mau Imlek gitu. Menurut Pak Budi gimana itu Pak? Jadi begini, di Indonesia atau di dunia dikenal banyak kalender. Tapi secara garis besar ada kalender lunar dan kalender solar serta gabungan di antara keduanya. Kita ambil contoh kalender Masehi. Itu kan solar, dihitung dari orbit bumi mengelilingi matahari yang setahun 365,23 hari. Selisih hampir seperempat hari ini yang dibulatkan pada tahun Kabisat menjadi 366. Ya, kalau tahunnya habis dibagi 4 kan. Nah, kalender kedua dasarnya lunar. Lunar itu menghitung edar bulan mengelilingi bumi. 1 bulan itu 29,5 hari. Jadi 29,5 kali 12 jatuhnya 354. Maka jumlah hari per tahunnya 354 hari. Dibanding Masehi selisih 11 hari. 11 hari. 11 hari seperempat tepatnya. Nah,
kalau menggunakan istilah Tionghoa, yang solar itu istilahnya Yanglek atau Yanli, bahasa Mandarinnya. Kalau yang Hijriah itu kan lunar, itu sebutnya Imlek atau Yinli. Ya, Imlek itu kalender bulan. Nah, di dalam perhitungan kalender Hijriah, selisih harinya itu enggak dikoreksi. Jadi makanya Lebaran kan setiap tahun maju 11 hari. Maju ya. Apalagi kalau jatuhnya awal Januari, pasti Desembernya Lebaran lagi itu. Ya, karena 354. Nah, kalender Imlek itu sistem perhitungan hari per bulannya dasarnya adalah lunar. Jadi sebulan ada yang 29, ada yang 30. Kan nggak mungkin 29,5 kan? Nah, selisih 11 harinya dalam kurun waktu 19 tahun, berarti kan 11 kali 19, 209. 209 itu identik dengan 7 bulan. Itu dikonversi menjadi bulan ke-13. Setiap 19 tahun ada 7 bulan ke-13. Jadi katakanlah bulan 6-nya bisa 2 kali. Ntar 2 tahun lagi bulan 7-nya. Ntar 3 tahun lagi, antara 2-3 tahun selalu ada sisipan bulan ke-13. Nah, kenapa disisipi? Karena supaya awal tahun barunya itu tidak bergeser dari musim semi. Karena kalender Imlek itu sebenarnya nama tepatnya Im Yanglek, lunisolar seharusnya. Oh, biar kenapa itu, Pak? Jadi bulannya hitungannya lunar, selisihnya supaya match dengan perhitungan musim, dikoreksi tadi yang 7 kali dalam 19 tahun. Nah, kenapa dikoreksi? Agar tidak lebih maju dari 20 Januari, jadi nggak mungkin 19 Januari Imlek nggak mungkin. Tidak lebih lambat dari 19 Februari. Kalau 20 Februari nggak ada Imlek. Jadi antara 20 Januari, 19 Februari. Titik tengahnya itu 4-5 Februari. Nah, itulah jarak kalau kita belajar geografi di SMA, matahari itu 22 Desember ada di 23,5 derajat lintang selatan. Pada 21 Maret ada di 0 derajat. Titik tengah antara 22 Desember sampai 21 Maret itu 4 Februari. Nah, jadi Imleknya dikoreksi di situ terus. Kalau nggak 20 Januari sampai 19 Februari nggak mungkin. Itu kan musim hujan. Oh. Jadi pasti hujan. Pasti hujan ya. Jadi bukan karena ajaib atau ada sesuatu yang gaib, tapi karena memang disetting begitu. Oh, jadi bukan karena memang Imlek hujan, tapi Imlek bukan. Hujan. Karena memang disettingnya untuk Indonesia kan pas musim hujan. Meskipun sekarang musimnya bergeser ya, karena kerusakan alam dan segala macam. Mengapa disetting di situ? Karena di belahan utara Khatulistiwa di wilayah Tiongkok kan musim semi. Semi. Ya, jadi kalender itu zaman dulu dijadikan alat untuk pedoman mulai bercocok tanam. Dulu cocok tanamnya setahun sekali. Kalau sekarang kan padi bisa 4 kali kan. 4 kali, Pak. Seperti itu. Jadi nggak ada yang aneh. Seperti itu. Jadi bukan karena permintaan memang Tuhannya pengen hujan gitu. Nggak ada, Pak ya. Itu hanya mitos-mitos ya. Iya, banyak hal-hal yang belum kepikir kemudian kita anggap sesuatu yang gaib. Tapi kalau sudah dianalisa secara ilmu pengetahuan ya memang logik gitu. Nah, ini kan kita belum mengerti nih, Pak. Untuk agama Konghucu kira-kira penyebutan nama-nama untuk tokoh-tokoh agamanya apa? Kalau di kita kan di Islam ada kiai, ada ustaz, rohaniwannya ya. Ya, kira-kira urutan-urutannya tuh. Karena ada kita, kalau di Islam itu tadi ada kiai, ada ustaz, ada dai. Kalau di Konghucu itu kira-kira juga. Di kita itu kalau kiai di Konghucu kalau pakai bahasa Mandarin namanya siese. Siese ya kiai lah gitu loh. Kalau pakai bahasa Hokkien itu seperti bahasa daerah di sini Jawa, Sunda gitu, namanya haksu. Ya, kalau ustadz, guru agama. Ini yang haksu yang paling tinggi nih. Paling tinggi. Yang paling tinggi haksu. Ada lagi satu. Tai haksu. Jadi haksu terbesar. Oh, yang paling Ayatullah. Host. Ya, itu hanya satu orang tadi udah almarhum. Karena perjuangannya, karena dedikasinya. Nah, kemudian yang ustadz, kalau di Islam ustadz, di Konghucu namanya Hokkien Bunsu, kalau Mandarin Wense, guru agama. Yang bawah lagi dai misalkan, penebar agama namanya Kaoseng Hokkien, Mandarinnya Chioseng. Nah, iya, Chioseng. Tapi ada lagi yang di luar itu, sesepuh itu namanya Chianglo.
Canglo. Canglo, orang yang dituakan gitu. Termasuk Pak Budi nih. Saya Siese. Iya, Gai. Dai Gai, jadi ya gay-gayan lah. Seperti itu. Tapi juga ada lagi yang namanya Sientose. Jadi cendekia Konghucu. Kalau sarjana itu S2 lah gitu. S2-nya ilmuwan ya, itu Pak ya. Ya, artinya orang yang secara agama mumpuni tapi belum terpanggil menjadi rohaniwan. Tapi ada sekolah-sekolahnya nggak sih Pak Konghucu nih di Indonesia? Sekarang ada. Sekarang baru didirikan November lalu. Kan sekarang guru agama itu harus S1. Jadi pemerintah baru membangunkan di Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia Negeri yang pertama. Yang pertama. Tahun ini. Iya, tahun lalu. Tahun lalu. Iya, November. Gitu. Itu jadi program pemerintah Kementerian Agama itu Pak. Iya, Kementerian Agama yang bangun sih Kementerian PUPR. Atas inisiatif dari kami dan Kemenko PMK pada waktu Pak Profesor Muhajir itu. Tapi selesai di zaman Prof Nasar ini. Nah ini kan kita tahu nih Pak, dulu waktu di era-era reformasi kan sebelum reformasi malah kita tahu lah Gus Dur itu kan termasuk tokoh yang terus memperjuangkan pluralisme, toleransi lah, dan ikut memperjuangkan untuk mengembalikan hak-hak kaum Konghucu nih untuk melakukan tradisinya. Kalau menurut pandangan Pak Budi ini gimana nih peran Gus Dur nih untuk hal-hal tersebut? Peran Gus Dur dan beberapa tokoh Islam besar sangat penting. Ya. Jadi selain Gus Dur itu tentu Ibu Sinta sendiri. Saya urut dari NU ya. Kiai Said Agil Sirot, Kiai Nur Iskandar terus kemudian Profesor Nasaruddin Umar ya. Kemudian Muhammadiyahnya itu Profesor Amin Rais. Pak Amin Rais termasuk. Buya Syafi'i. Pak Johan Effendi itu apa Muhammadiyah atau NU itu? Separuh dia. Kemudian yang muda itu Imam Adarukutni, ya. Din Samsudin paling getol, ya. Kemudian juga Budi Munawar Rahman, ya. Cak Nur Kholis Majid, Yusril Isa Mahendra, dan yang juga getol Pak Jimli Asidiki, seperti itu. Musdah Mulia, Profesor Musdah Mulia. Jadi banyak sekali sehingga mereka itu kita angkat sebagai anggota kehormatan Matakin. Anggota kehormatan Matakin adalah orang-orang yang bukan Konghucu tapi punya perhatian kuat. Nah, peran Gus Dur ini ketika beliau masih ketua PPNU mendirikan yayasan yang namanya Nur Kebajikan, yang memang didirikan untuk membela hak sipil umat Konghucu. Beliau mengatakan kalau saya sudah serius, saya akan memilih ketuanya itu Bondan Gunawan. Jadi Pak Bondan itu jadi ketuanya. Tapi belum sempat berhasil, kemudian kan terjadi reformasi. Tapi beliau sempat menjadi saksi ahli pada pernikahan Konghucu yang ditolak oleh catatan sipil. Karena waktu itu kan Konghucu... Tahun berapa itu Pak? Ya awal-awal masih antara Pak Habibie lah gitu. 99 lah ya. Jadi di situ. Kemudian setelah Gus Dur jadi presiden, 20 Oktober, kebetulan beberapa tokoh Matakin kenal lama. Ya, ada 3 orang yang kenal lama. Saya kenal Gus Dur itu 86. Kebetulan saya menjadi pimpinan proyek Ensiklopedia Nasional Indonesia. Ensiklopedia pertama Indonesia yang 18 jilid, ensiklopedia umum. Rubrik Islamnya dipimpin oleh Cak Nur. Kholis Majid. Cak Nurnya sibuk, nggak sanggup, dilimpahkan ke Gus Dur. Itu yang di Prisma ya Pak ya? Apa LP3S? PT Cipta Adi Pustaka, jadi Kalbe Pharma Group. Kemudian Gus Durnya juga nggak sempat, dilimpahkan diselesaikan oleh Pak Johan Effendi. Nah, saya kenal di situ, Pak Pinky pernah kursus bareng, kursus spiritual lah sama Gus Dur. Kemudian ada lagi ketua umum pada waktu itu Pak Chandra, kebetulan meminta Gus Dur untuk menjadi guru perbandingan agama di IBI, Sekolah Tinggi Ekonomi IBI yang punya Pak Kwek Kian gitu. Ya. Nah, jadi Gus Dur tahu persis problem umat Konghucu. Ketika beliau masih belum setengah bulan jadi presiden, masih di bulan Oktober,
Saya kan memang sering main ke rumah Gus Dur yang di Ciganjur. Ya. Nah sama Pak Pinky suatu pagi itu menghadap Presiden pagi-pagi uput-uput jam 4 pagi kita minta Gus mumpung sampean jadi Presiden boleh dong sekali-sekali mengadakan Imlek nasional. Beliau cuma nanya apa yang dimaksud dengan Imlek nasional. Saya bilang Imlek yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, pokoknya petinggi negara, duta besar, umat dan para tokoh. Beliau nggak bilang setuju, nggak setuju, langsung ngomong bikin 2 kali. Bikin 2 kali. Ya, kita bingung. Bikin 2 kali maksudnya apa? Dia nunjuk saya, kamu jadi ketua Imlek nasional di Jakarta, Cak Pinky di Surabaya, Cap Gome. Kita menolak, karena waktu itu kita kan organisasi yang baru belum resmi begitu, masih dalam pengawasan, nggak punya uang. Kita menawar, saya bilang Natal aja sama Katolik sama Kristen cuma sekali, Hindu, Buddha sekali. Kalau Islam berapa kali kan lumrah karena Islam jumlahnya banyak. Tapi Gus Dur ngotot, sampai saya dimarahin oleh sekretaris Presiden waktu itu, Mbak Rati Harjono. Dibilang kok egois minta 2 kali. Tapi Gus Dur tetap ngotot. Akhirnya 17 Februari tahun 2000 diadakan Imlek nasional pertama di Balai Sudirman Tebet. Tanggal 17 Februari. 17 Februari, ya. Imlek pertama. Iya. Imleknya tentu sudah sebelumnya. Kan tadi 20 Januari sampai 19 Februari. Tapi dirayakannya 17 Februari. Nah, di situ Imlek pertama dihadiri oleh Gus Dur sebagai Presiden, Ibu Mega sebagai Wakil Presiden, Profesor Amin Rais sebagai Ketua MPR, Insinyur Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Ada beberapa menteri, tapi yang saya ingat adalah Pak SBY waktu itu Menteri Pertambangan. Didampingi Ibu Ani, kemudian juga Abdul Latif kalau nggak salah, Menteri Tenaga Kerja. Nah, disitulah pertama kali Imlek Nasional diadakan. Ketika waktu itu masih berlaku Inpres 1467 itu. Kita ditolak oleh kepolisian segala macam, tapi saya mengadu kemudian bilang ntar buat cabut gampang. Kemudian beliau panggil Mensekneknya, waktu itu belum Pak Johan, panggil Pak Bondan Gunawan, panggil Pak Marsilam Simanjuntak, panggil Pak Mas Yusril Iza Mahendra, keluarlah Kepres nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Kepres nomor 6 tahun 2000. Iya, 17 Januari tahun 2000 yang mencabut Inpres 1467 yang membekukan Konghucu dan orang Tionghoa. Nah disitulah Imlek dilakukan. Gus Dur jadi dalam hal ini adalah yang membuka kembali keran Imlek secara terbuka. Barongsai mau tampil, kemudian KTP Konghucu dipulihkan pada tanggal 31 Maret tahun 2000. Oh sekarang jadi udah di KTP udah tertulis. KTP balik lagi. Udah balik lagi. Sudah balik lagi. Udah 26 tahun yang lalu baliknya. Cuma belum efektif kan karena Gus Dur kan keburu lengser. Maksudnya belum efektif gimana? Kan baru keputusan Presiden belum di Indonesia kan perlu sosialisasi. Tapi Pak Budi sendiri sekarang di KTP agamanya? Hari itu juga saya KTP-nya Konghucu. Hari itu juga? Iya, ya nggak lama kemudian saya urus. Tapi kan sampai sekarang pun masih banyak orang yang takut. Takut berubah lagi gitu seperti itu. Jadi belum pulih meskipun sudah seperempat abad, tapi belum pulih. Rasa was-was itu masih ada. Karena kan sering pengalaman mereka kan traumatik ya, seperti itu. Nah, Gus Dur lengser diganti Bu Mega pada kesempatan pertama menetapkan Imlek sebagai yang semula fakultatif menjadi hari libur nasional. Kemudian Bu Mega diganti Pak SBY, hak-hak sipil Konghucu yang pernikahan nggak boleh, pendirian kelenteng nggak boleh, semua beres semua. Jadi semua urusan Konghucu secara undang-undang selesai di zaman Pak SBY. Cuma dirjennya baru nomenklatur, belum ada personalnya. Karena untuk menjadi dirjen kan pejabat karir waktu itu. Nah kemudian ketika pemerintahan Pak Jokowi karena dianggap belum ada itu, jadi ditetapkannya Kapus Pindik, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu. Jadi satu level di bawah dirjen. Jadi sampai sekarang ini di antara 6 agama yang belum punya dirjen hanya Konghucu. Jadi Konghucu ini kendalanya apa nih Pak Budi nih? Dibilangnya karena belum banyak umatnya. Oh belum banyak umatnya. Dianggap juga
belum punya orang yang KTP Konghucu kan baru ya. Jadi mereka pegawai negeri yang beragama Konghucu kan levelnya masih bawah. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya sekarang kan untuk menjadi dirjen nggak harus pejabat karir. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat pemerintah untuk memulihkan secara total demi keadilan kan. Karena Konghucu menjadi kecil gara-gara di freeze kan. Dibatasi dulu. Dibatasi. Padahal pada waktu statistik 71 jumlahnya sama besar dengan Hindu dan Buddha. Iya Pak, kalau saya sih Pak Budi juga boleh tuh jadi dirjen kan. Usianya udah nggak bisa Pak ya. Udah 66, udah nggak bisa ya. Baik, selain di Matakin Pak Budi juga di Wakil Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa ya? Saya banyak di organisasi. Inti. Jadi selain di Matakin, saya Ketua Kelenteng Kung Miao. Pendiri dan Ketua Kelenteng Kung Miao di Taman Mini. Oh jadi rumah ibadahnya kelenteng ya kalau Konghucu ya? Konghucu kelenteng. Kalau ya? Buddha kan wihara. Wihara ya. Okay. Nah, saya ketua di situ, juga pendiri. Kemudian di ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace. Yang pertamanya diketuai oleh Pak Johan, sekjennya Mbak Musdah Mulia, saya bendahara. Pendirinya yang dari Islam Gus Dur, Pak Johan, Bu Musdah, terus Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, siapa namanya? Aduh lupa. Muhammad Najib. Kemudian dari Buddha Pak Sudamek, dari Konghucu saya dengan Chandra Setiawan, dari Kristen itu Silvana Ranti, dan beberapa nama lagi. Jadi organisasi antar lintas agama. Nah kemudian di inti Perhimpunan Indonesia Tionghoa, tahun 2005 sampai 2017 3 periode menjadi sekjen. Oh jadi sekjen. Ya 2017-2021 wakil ketua umum. 2021 sampai 2025 menjadi ketua dewan pakar seperti itu. Kemudian juga di Barongsai, FOBI, Federasi Olahraga Barongsai termasuk pendiri dan pernah menjadi ketua harian. Ketua umumnya Pak Dahlan Iskan waktu itu. Waktu itu ya. Terus di perkumpulan catur gajah juga, bukan catur yang tadi kita main. Bukan ya, catur biasa kuda, ya Pak. Bukan catur kuda, jadi saya jadi ketua harian juga sekarang tapi udah pensiun dan banyak di beberapa organisasi lain. Ya jadi memang kalau sudah satu ya pasti merembet kan. Iya kan kalau kita kan yang di luar ini kurang paham nih Pak antara Konghucu dengan Tionghoa ini sebenarnya identik atau gimana Pak perbedaannya nih? Budaya Tionghoa lahir didasari ajaran Konghucu. Memisahkan Konghucu dengan Tionghoa itu susah seperti dua muka dari satu keping uang logam ya. Jadi memang dalam kurun waktu sejak tahun 2500 sebelum Masehi, ajaran Konghucu sudah menjadi dasar budaya. Konghucu itu hanya nama dari nabi terakhir. Nah, sebenarnya nama ajaran yang tepat bukan Muhammadism, tapi Islam kan kalau di Islam. Iya. Kalau di Konghucu itu Rujiao, cuma karena Konghucu sebagai nabi terakhir dan dianggap terbesar, muncul istilah Konfusianisme. Jadi beliau hanyalah satu dari 30 nabi dan nabi terakhir. Dan memang dalam sejarah berbagai dinasti selalu menjadi semacam agama negara. Jadi pasti melahirkan budaya yang nggak bisa dipisahkan. Oh jadi di leluhurnya sana di Tiongkok itu Konghucu itu jadi agama resmi ya? Sekarang karena komunis kan nggak dianggap sebagai agama, tapi semacam di Indonesia kayak Pancasila lah. Pancasila aja. Iya. Karena di sana kan agama dianggap nggak penting gitu loh, berbeda dengan Indonesia kan. Seperti itu. Ya kan kalau kita tahu Pak ini sempat dulu kan kalau etnis Tionghoa kan di zaman Orde Baru itu tidak ada yang terjun ke dunia politik, mereka lebih banyak ke bisnis kan. Nah, banyak sih politik kan kayak Suhoki sekarang kan politik. Yap Tiam Hin, Siam Jukiam, bahkan di dalam BPUPK ada 4 orang Tionghoa. Oh itu kan pra kemerdekaan, ya. Ada partai Tionghoa. Kalau zaman Orde Baru enggak, ya kan? Tapi zaman Orde Lama banyak. Iya. Nah maksudnya itu Pak, ini Orde Baru kan sempet lah dibatasi itu tadi kan, dibatasi. Hanya di bisnis. Hanya di bisnis. Nah kan ini menciptakan yang
kalau isu yang berkembang sekarang kan ada yang isunya 9 naga tuh Pak. Iya. 9 naga tuh menguasai kaum oligarki lah. Oligarki. Kalau menurut pandangan Pak Budi gimana? Mereka tuh yang tidak kesempatan di politik, orde baru, kemudian sekarang besar di kekuatan ekonomi. Pandangan Pak Budi tentang mereka gimana? Kan sekarang ada isu nih, udah 9 naga diganti sama 9 haji itu. Gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau disebut 9 naga, orangnya siapa saja versinya banyak kan? Banyak ya. Banyak. Bahkan saya tapi kan itu merujuk pada etnis Tionghoa itu Pak. Iya. Kecenderungannya situ Pak. Pada suatu saat saya melihat fotonya, saya aneh apa ada orang yang bukan siapa-siapa dianggap naga karena sering foto bareng gitu seperti itu. Tapi memang sebenarnya siapapun yang dibatasi akan punya survival rate ya, untuk daya survival kan. Akibatnya karena hanya dibatasi satu bidang kan menjadi ahli di bidang itu. Jadi itu sebenarnya logis gitu. Orang yang memang terlatih, ditempa oleh kerasnya kehidupan, kemudian fokus pada satu bidang tentu menjadi hebat. Nah kalau bisa menjadi besar kan juga bisa tidak lepas dari kebijakan politik kan. Ya. Artinya ada sebab ada akibat gitu loh. Kalau seandainya makin lama kita makin sadar memberi kesempatan pada semua orang, tentu akan terjadi pemerataan bahwa dalam kehidupan ada yang menonjol, ada yang kurang, itu biasa. Nah disitulah harusnya negara bisa membalanskan kan. Kan ada satu pendapat Konghucu yang sangat fenomenal, yang kali ini menjadi tema Imlek kami. Ya, kita merayakan Imlek, temanya adalah jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Kalau semua akses untuk maju, akses untuk pandai, akses untuk berkedudukan itu sama terbuka dengan adil, tentu antar orang akan saling bersaing, saling kalah mengalahkan. Yang ini menang kayak olahraga lah, siapa juara boleh hebat seperti Messi, tapi kan akan muncul bintang baru yang mengalahkannya. Buktinya kan di dalam atletik yang terukur kan pasti rekor itu selalu dipecahkan. Terpecahkan. Iya, selalu. Jadi memang sudah selayaknya Indonesia ke depan mengutamakan keadilan. Bukankah di Pancasila hanya satu kata yang diulang 2 kali? Keadilan yang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya penting. Cuma memang ukuran keadilan itu kan semu ya. Rancu yang seperti apa adil? Karena pada dasarnya manusia pasti menyebelah. Saya benci seseorang, tapi kalau orang itu keluarga ya bencinya nggak begitu benci. Tapi kalau cinta sama seseorang, kalau punya anak, kan meskipun orang tuanya ngomong saya cintai semua anak, pada kenyataannya kan nggak ada favoritisme. Itu biasalah. Nah yang penting sekarang biarlah semua orang itu maju, jangan dilihat etnisnya, agamanya, atau budayanya. Karena faktanya kalau kita lihat misalkan, katakanlah dianggap orang Tionghoa itu lebih pintar berdagang. Orang Bugis kan jago, orang Padang kan jago ya. Orang Madura kan apapun bisa jadi bisnis kan, maju. Itu Islam semua tuh. Padahal di Indonesia Timur yang bukan Islam malah kalah kan. Kalah ya. Jadi tidak ada kaitannya sama etnis, tidak ada kaitannya sama agama. Tapi kemampuan memang budaya itu. Budaya ya. Jadi budaya positif yang harus kita bangun. Jadi gimana tuh Pak peran-peran nanti Matakin untuk menyabarkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dengan kan sempat muncul isu-isu etnis anti Cina itu kan, cara gimana peran-peran Matakin ke depan itu untuk kalau Konghucu ini nilai-nilainya persis sama dengan Pancasila. Karena kebetulan 4 orang Tionghoa yang menjadi anggota BPUPK itu Konghucu. Jadi katakanlah soal kata, soal keimanan, kita bilang Tuhan itu adalah zat yang dilihat tidak terlihat, didengar tidak terdengar, tapi tidak ada satu wujud pun tanpa Dia. Dan bila kita berbeda keyakinan, tidak usah saling berdebat, apalagi saling menjelekkan, karena tidak akan pernah ada ujungnya. Kemudian ke bawah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau Konghucu bilang bahaya yang datang karena ujian Tuhan, ujian alam, pasti bisa diatasi.
tapi karena kebodohan manusia ya seperti yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ya kan kecerobohan manusia mengelola alam kan. Ya. Ke belakang diyakini bahwa semua manusia itu bersaudara. Ya, kemudian dalam pergaulan sosial diyakini bahwa apa yang diri sendiri tidak inginkan tidak boleh diberikan pada orang lain. Jangan dibalik. Apa yang baik buat saya kasih orang. Belum tentu. Saya suka duren. Ya. Mas nggak suka duren. Kalau saya kasih kan malah marah kan. Seperti itu. Terus dalam hal pengetahuan kita harus rajin belajar, selalu mencari yang baru, selalu mengembangkan diri. Dan di tengah-tengah kita harus kontemplasi setiap saat, memeriksa ke dalam diri. Ke depan kita harus berencana. Orang yang tidak pernah berencana, dia sudah menempatkan bahaya ada di depan pintu. Jadi kita harus seperti itu. Jadi dengan ajaran seperti itu, seharusnya nggak ada masalah ya. Kita terhadap perkembangan zaman kita harus selalu belajar, ke depan kita harus punya antisipasi, ke belakang kita ingat leluhur, ke kanan kita guyup sama sesama, ke atas enggak mengklaim kebenaran seakan-akan kebenaran hanya miliknya, ke bawah dengan alam kita hidup selaras alam. Jadi optimis lah Pak Budi ya bahwa seandainya Indonesia sejak awal anak-anaknya dididik dengan budi pekerti, kebutuhan dasarnya tercukupi, pemimpinnya satu kata dan perbuatan, beres. Konghucu pernah mengatakan sebuah pemerintahan akan baik kalau sandang pangan papan cukup. Kedua, punya tentara yang kuat, pertahanan yang kuat. Dan itu hanya bisa kalau kita merasa senasib sepenanggungan. Dan yang paling penting adanya pemimpin yang bisa dipercaya. Kalau pemimpin tidak bisa dipercaya, bukan hasil survei ya, tapi real itu berbahaya kalau pemimpin tidak percaya. Semua tindakannya akan dianggap angin lalu, kebaikannya tidak ditiru, kejelekannya akan menjadi contoh teladan bagi rakyatnya. Mungkin terakhir nih Pak Budi nih, ada ramalan dari Samuel Huntington nih Pak Budi. Kan kita dulu pernah tahu setelah era perang dingin berakhir tuh ramalan Samuel Huntington adanya clash civilization, ya konflik peradaban antara Barat dengan Timur. Nah kan dulu diberikan setelah itu kan Barat konflik dengan Islam, kan lalu muncullah perang global terhadap terorisme, ya kan. Sekarang mungkin sudah tidak seksi lagi nih isu teroris nih. Nah mungkin sekarang beralih, dianggap peradabannya dengan Tionghoa, dengan China. Kalau menurut pandangan Pak Budi gimana? Sekarang lihat contoh terakhir kan, Amerika sendiri sekutu-sekutu sejatinya kan juga diperlakukan sama kan. Tarif dihantam tinggi, negara sesama Amerika diambil presidennya, dengan Kanada seperti itu. Jadi bukan lagi Amerika dengan teman-temannya lawan dunia Arab dengan Tiongkok. Tapi sudah kemana-mana gitu loh. Jadi polanya udah nggak jelas sekarang ya. Polanya sudah nggak jelas ya, tergantung dari apa ya, ambisi dan kemudian kepentingan masing-masing ya. Tapi tentu yang saya yakin semuanya sadar tidak akan terjadi konflik yang drastis, karena kalau drastis itu nggak ada satupun yang menang. Kematian akan menimpa seluruh kehidupan siapapun dia. Meskipun katakanlah sebuah negara punya kekuatan nuklir yang besar, yang lain tidak punya sebesar itu, tapi tetap aja bonyok semua kan. Ya. Dan kalau semua musuhnya separuh dunia katakanlah hancur oleh nuklir, kehidupan juga akan hancur dengan sendirinya kan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan seluruh pemimpin yang punya kekuasaan, terutama yang besar itu semakin sadar bahwa di dalam hidup ini yang dipentingkan bukan konfrontasi tapi kolaborasi. Dan untuk itu kita nggak boleh menisbikan orang lain. Kasarnya untuk sombong aja kita butuh orang lain kan. Nggak mungkin kita sombong sama kaca gitu. Cita-cita Konghucu ada cita-cita kecil, ada cita-cita besar. Cita-cita kecil itu adalah di dalam rumah tangga orang tua terjamin masa tuanya. Anak-anaknya berbakti dan menghormati. Sementara anak-anaknya dididik dengan baik, sehingga kelak dia akan menjadi anak yang berbakti.
ketika sebuah keluarga sudah demikian, dengan keluarga lain saling percaya, sebenarnya dunia sudah damai kan. Damai. Nah, cita-cita besarnya adalah tercapai kebersamaan agung atau dalam istilah Konghucu tatung. Tatung ya. Tulisannya DATONG, tatung. Itu kebersamaan agung. Di mana dunia ini menjadi rumah bersama, tidak ada barang hilang di jalan, masing-masing menganggap saling keluarga, hidup rukun dan damai karena masing-masing tadi antar keluarga sudah saling percaya. Nah, apakah ini utopis? Saya pikir sebenarnya kalau manusia mau sedikit mengerem egonya, mengerem nafsu serakahnya, bukan sesuatu yang utopis. Dunia ketika penduduknya 1 miliar naik terus, orang khawatir akan kelaparan karena bumi nggak cukup mensuplai makanan. Sekarang sudah hampir 8,5 miliar. Toh cukup saja. Tetap. Kalau ada yang kelaparan bukan karena tidak ada makanan, tapi distribusinya tidak merata. Seandainya kita sadar bahwa kita adalah satu keluarga yang harus saling menegakkan, rasanya baik-baik saja. Mungkin yang kaya boleh kaya, boleh naik private jet, tapi yang miskin jangan sampai nggak bisa makan sama sekali. Kan bukan seperti katakanlah yang dianut komunis sama rata, bukan. Tapi yang miskin punya akses terhadap pendidikan, punya akses terhadap makanan, sehingga kelak anak-anaknya kan bisa saja ada yang pintar, sehingga situasinya bisa berbalik. Tapi siapapun yang di atas harus ingat menolong yang di bawah. Kiranya itu gotong royong lah. Gotong royong Pak ya, Pancasila kamu dia. Iya. Baik para pemirsa, itulah tadi obrolan-obrolan yang cukup baik ya dengan Pak Budi tentang bagaimana peran agama Konghucu dalam menjaga pluralisme dan toleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.